Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kompensasi mata kuliah manajemen kinerja, strategi dan operasional. Perkenalkan, nama saya Nur Haida sebagai moderator. Saya Bina Tarwin. Saya Khairul Nisa. Saya Aan. Saya MPD sebagai materi. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi kompensasi mata kuliah manajemen kinerja, strategi dan operasional yang akan dibawakan oleh kepada MKI di kelas 8. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi secara umum. Kompensasi diberikan untuk yang pertama, menarik karyawan yang ahli masuk ke dalam organisasi. Yang kedua, mendorong karyawan untuk berprestasi tinggi. Dan yang ketiga, mempertahankan karyawan yang produktif dan berkualitas agar tetap setia. Next. Tujuan kompensasi. Yang pertama, memperoleh SDM yang berkualitas. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Yang ketiga, menjamin keadilan. Dan yang terakhir, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Next. Yang kelima, mengendalikan biaya. Yang keenam, mengikuti aturan hukum. Yang ketujuh, memfasilitasi pekerjaan. Yang kedelapan, meningkatkan efisiensi administrasi. Jenis kompensasi. Pada dasarnya kompensasi dapat dibagi ke dalam kedua kelompok, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi bukan finansial. Kompensasi finansial, yang pertama gaji, yaitu imbalan finansial yang dibayarkan kepada karyawan secara teratur seperti tahunan, catur bulan, bulanan, atau mingguan. Yang kedua, upah. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada para pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, insentif atau upah merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerja melebihi standar yang ditentukan. Yang keempat, kompensasi tidak langsung atau fringe benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Contohnya seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan bantuan perumahan. Kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial adalah imbalan yang sifatnya bisa memberikan kenyamanan, rasa senang, dan kepuasan melalui hal-hal non material. Contohnya kompensasi non finansial seperti yaitu lokasi dan jam kerja yang fleksibel, penghargaan atau apresiasi, kenaikan jabatan, dan kebijakan cuti. Aspek kompensasi. Kompensasi dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung adalah kompensasi yang diberikan langsung berhubungan dengan hasil kerja karyawan yang bersangkutan seperti gaji, upah, dan insentif. Sedangkan kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Next. Asas kompensasi. Ada 4, yaitu yang pertama keefektifan kompensasi, yang kedua keadilan internal, ketiga keadilan eksternal, dan yang terakhir keadilan sesama karyawan. Faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, penawaran dan permintaan. Yang kedua, serikat pekerja. Yang ketiga, kemampuan untuk membayar. Keempat, produktivitas. Kelima, biaya hidup dan pemerintah. Proses penentuan kompensasi. Yang pertama, menyelenggarakan survei gaji.
Yang kedua, menentukan nilai pekerjaan melalui evaluasi pekerjaan. Yang ketiga, mengelompokkan pekerjaan yang sama atau sejenis ke dalam tingkat yang sama. Keempat, meningkatkan harga tiap tingkatan gaji yang dengan menggunakan garis upah. Yang kelima, menyesuaikan tingkat upah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin gaji layak dan wajar. Insentif. Pengertian. Insentif merupakan salah satu jenis penghargaan dalam bentuk uang yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Menurut agensi teori insentif digunakan untuk mendorong karyawan dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil kerjanya. Fungsinya yaitu fungsi utama insentif adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan. Insentif menjamin bahwa karyawan akan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, silakan. Oke, terima kasih kepada pemateri. Perkenalkan, nama saya Syaisa, perwakilan dari kelompok 6. Nah, di sini ada mengenai tadi dibahas mengenai asas kompensasi. Saya ingin pemateri menjelaskan bagaimana asas-asas ini saling terkait serta gambaran secara jelasnya di dalam dunia pekerjaan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Baik, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Munafik Indonesia ini dari perwakilan kelompok 2. Tadi ada pemateri membahas mengenai faktor, mungkin bisa ditolong ya. Di sini kan ada dibahas mengenai faktor yang mempengaruhi kompensasi. Mungkin bisa dijelaskan mengenai poin-poin tersebut dan kenapa faktor ini dapat mempengaruhi kompensasi tersebut dalam pekerjaan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali kami menampung pertanyaan yang sudah diberikan. Di sini kami membatasi hanya ada 3 pertanyaan, berarti tinggal 1 pertanyaan lagi. Kami persilakan kepada teman-teman. Baik, silakan. Perkenalkan, saya Jen Patricia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya mengenai apakah ada pertimbangan dalam menetapkan kompensasi yang diterima untuk karyawan. Itu saja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Siti Aisyah. Pertanyaannya, dapatkah kelompok memberi gambaran atau penjelasan secara jelas tentang kompensasi? Yang kedua dari Elma, yaitu pertanyaannya, jelaskan faktor dan contoh kompensasi. Dan pertanyaan terakhir dari Jihan, apakah ada pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menetapkan yang mestinya diterima oleh karyawan? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, pertanyaan dari Siti Aisyah. Dapatkah teman-teman memberikan gambaran secara jelas tentang kompensasi? Jawabannya, asas kompensasi adalah untuk memulihkan hak sebagai pegawai dalam kemampuan kependudukan, harkat dan martabatnya. Keefektifan kompensasi adalah kompensasi diberikan secara adil, seimbang, merata, dan sesuai dengan apa yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan tempat ia bekerja. Keefektifan tersebut juga melingkupi keadilan internal, yaitu seberapa adil tingkat pembayaran gaji bila dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama. Sedangkan keadilan eksternal adalah daya saing eksternal, yaitu kompensasi yang diberikan lebih bersaing dari perusahaan pesaing. Mungkin itu ya. Bagaimana? Tidak bisa, apakah bisa diterima atau ada yang ditambahkan? Saya sudah cukup, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Elma.
Pertanyaannya, jelaskan faktor dan contoh kompensasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Elma. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, penawaran dan permintaan biaya suatu perusahaan memberikan penawaran kepada karyawan, dan karyawan juga dapat meminta permintaan kepada perusahaan, begitupun sebaliknya. Yang kedua, serikat pekerja. Dilihat dari ketentuan perusahaan tentang serikat pekerja. Yang ketiga, produktivitas. Seperti pengertian kompensasi, yaitu semakin banyak produktivitas dan hasil dan yang dihasilkan, maka akan adanya pemberian kompensasi. Yang keempat, kemampuan untuk membayar dan biaya hidup pemerintah saling berkaitan, yang dimana perusahaan akan memberikan kompensasi jika perusahaan dapat membayar, dan perusahaan juga akan melihat dari segi hidup pemerintah. Mungkin itu saja jawaban saya. Apakah bisa diterima atau ingin ditambahkan? Baik, terima kasih. Ini sudah cukup jawabannya. Terima kasih, Elma. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan dari saudari Jihan. Pertanyaannya, apakah ada pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menetapkan yang mestinya diterima oleh karyawan? Jawabannya, yang pertama kita melihat dari kapasitas perusahaan. Kapasitas perusahaan diartikan sebagai kemampuan perusahaan secara finansial untuk memberikan gaji atau kompensasi. Yang selanjutnya, produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan juga menjadi faktor besar dalam penentuan kompensasi yang diterima. Semakin tinggi dan baik performa karyawan, maka perusahaan idealnya akan memberikan kompensasi yang sebanding sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan. Selanjutnya, jabatan atau posisi. Keduanya berada pada tingkat yang berbeda. Tanggung jawab yang dimiliki keduanya juga berbeda bobotnya, sehingga upah dari kepala bagian tentu akan lebih besar daripada karyawan biasa. Selanjutnya, pengalaman kerja dan pendidikan. Ketika Anda memiliki karyawan dengan tingkat pendidikan S2 dan berada pada bidang keahliannya, tentu Anda akan memberikan kompensasi yang tinggi. Hal ini merupakan hal logis yang wajar dilakukan setiap perusahaan. Selanjutnya adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang tidak bisa dilepas dari risiko kerjanya. Secara ideal, pekerjaan dengan risiko besar, maka apresiasi atau gaji yang diberikan kepada karyawan tersebut maka sebanding. Selanjutnya ada biaya hidup. Beban biaya hidup pada suatu daerah akan menentukan besar gaji yang diterima. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana Jihan, apakah bisa diterima atau ingin ditambahkan? Terima kasih, saya sudah paham mengenai pertimbangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.